Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahfukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita masih dapat melakukan ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai satu bentuk ibadah dan ketaatan kepadanya yang mudah-mudahan diterima dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua orang pada saat itu butuh akan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini adalah ayat yang sangat populer, yang sering dijadikan wasiat oleh setiap khatib, muballigh, penceramah, mengingatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada hari yang mulia ini. Di hari Jumat biasanya atau kebanyakannya khatib mengingatkan, mewasiatkan takwa dengan membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kita semua tentu mengetahui bahwa lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Taqullaha haqqa tuqatih, bukan bertakwalah kepada Allah sekedarnya, tapi sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Sehingga dengan demikian kita dapat meraih banyak hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Nah, difahami dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, dan bukan sekedar memerintah,
dekna surobahani. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan jalan, tidak menunjukkan bagaimana sih yang disebut dengan takwa itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, khususnya orang yang beriman, untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan tidak dilepas begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sebagai pedoman bagi orang yang bertakwa, mengutus rasul sebagai orang yang paling bertakwa untuk dijadikan teladan, menjadi prototipe terhadap bagaimana supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Maka dengan dua ini, Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Quran ini, di sana menjelaskan bagaimana kita melaksanakan dan bagaimana kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menyampaikan semua yang bisa membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, dan juga sudah menyampaikan semua yang bisa menjerumuskan kita ke lembah kehinaan dunia dan akhirat untuk kita hindari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang bertakwa mengatakan, ketika seorang sahabat atau beberapa orang sahabat menyampaikan bahwa di mana kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga, yang sudah diampuni dosanya, yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Ini sahabat ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Dosa-dosa Rasulullah, kesalahan-kesalahan Rasulullah sudah diampuni, yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Tapi ibadahnya, Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail, salat nafilah sampai kedua kakinya bengkak, sehingga istrinya pun mengatakan, kenapa terlalu seperti ini? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sosok yang mengaku dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah sosok yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana atqakum lillah wa akhsyakum lah. Akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan sahabatnya untuk mau melakukan qiyamul lail selamanya, sepanjang malam. Ada yang mau puasa sepanjang masa, ada yang tidak mau menikah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana atqakum lillah wa akhsyakum lah. Ana aqumul lail wa anam. Ana asum wa uftir wa ana atazawwajun nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah sosok yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah berniat seperti apa yang kamu inginkan. Yang mau qiyamul lail sepanjang malam tidak. Saya qiyamul lail tapi saya juga tidur. Ada yang mau puasa sepanjang masa, saya puasa tapi saya juga berbuka. Ada yang mengatakan saya tidak mau nikah, tidak. Nabi mengatakan wa ana atazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya bukan dengan cara bagaimana kita,
tapi bagaimana dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an yang disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertakwa, kemudian Allah mengutus rasul sebagai teladan untuk kita menjadi orang yang bertakwa, menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi orang yang bertakwa, maka kalau kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh nabinya dan apa yang disampaikan di dalam kitabnya, maka pastilah pengakuan iman dan takwa kita kepada Allah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar pengakuan seperti yang kita sampaikan pada penjelasan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Tidak cukup hanya dengan ucapan, dengan lisan, diyakini dengan hati, tapi tidak dikerjakan. Dibuktikan dengan pengamalan. Nah, sehingga di dalam surah Al-Baqarah 177 Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya sampai di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah kebajikan bahwasanya kamu menghadap ke timur atau ke barat, tapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah. Disebutkan satu persatu. Kemudian dibuktikan dengan pengamalan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Mendirikan salat, menunaikan zakat, menepati janji, bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya. Nah, kalau semua yang disebutkan di dalam ayat ini bisa kita lakukan, dan bisa sekali kita lakukan di Ramadan ini. Seperti yang sudah sampaikan bahwa peningkatan iman di Ramadan ini, ya, yang kata ulama al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa naik bisa turun, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, meningkat dengan meningkatnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menurun dengan menurunnya kadar iman kita karena melakukan maksiat. Ya, kalau di Ramadan ini kita diberi kesempatan, diberi ruang, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di antara jaminan bagi orang yang bertakwa adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Makanya Allah menyuruh kita bertakwa kepadanya. Sarekon mengina diterima manang sininna gau tak amal maricita, yang didasari dengan iman yang sesungguhnya, iman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar pengakuan. Tapi bagaimana supaya pengakuan iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa kalau mereka melakukan semua yang disebutkan tadi, maka itulah orang yang sungguh-sungguh pengakuan imannya. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kemudian yang kedua, jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa adalah adanya ma'iyatullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamainya, sehingga orang yang bertakwa itu tidak mungkin melakukan perbuatan buruk,
Kalau toh melakukan perbuatan buruk, cepat sadar. Ya, cepat sadar, dan ketika sadar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang bertakwa itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri orang bertakwa adalah selalu berusaha agar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan melakukan perintah wajib atau perintah-perintah sunnah. Ya, kalau yang wajib sudah jelas, ya, sudah jelas. Yang perintah sunnah, yang sebahagian orang, yang seharusnya di Ramadan ini kita membuktikan bahwa jangankan yang wajib, yang sunnah pun saya lakukan demi untuk mendapatkan apa yang kamu janjikan, wahai Tuhanku. Jangan seperti orang yang hanya sekedar mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangankan yang sunnah, kita balik. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun ditinggal. Yang sudah pada tempatnya seharusnya dia melakukan semua. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun tidak mau ketinggalan. Tidak mau ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dalam hadis qudsi, bahwa kalau umatku, hambaku melakukan ibadah yang sunnah, dia melakukan yang sunnah-sunnah sampai aku cinta kepadanya. Dan kalau saya sudah cinta kepadanya, maka saya akan menjadi telinga yang digunakan untuk mendengar, mata yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk mengambil atau memberi, kaki yang digunakan untuk berjalan. Sudah saya sampaikan bahwa bukan Allah yang menjadi telinga, bukan Allah menjadi tangan, bukan menjadi mata, menjadi kaki, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga telinga kita untuk tidak mendengar hal-hal yang tidak dibenarkan, menjaga mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang berbau dosa, menjaga tangan kita untuk tidak mengambil atau memberikan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kaki kita supaya tidak melangkah menuju tempat-tempat maksiat. Dan itu seharusnya bisa kita capai di Ramadan ini. Bahwa kita bersungguh-sungguh, ya, sebagai tempat ajang peningkatan iman sampai pada taraf takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan predikat itu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa itu. Jadi orang yang bertakwa itu ada ma'iyatullah, ada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin melakukan perbuatan buruk, tidak mungkin. Dan kalau toh dia melakukan keburukan, melakukan kesalahan, maka cepat dia sadar. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena orang bertakwa yakin bahwa kalau ada dosa, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa itu kalau sudah sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dia beristighfar dengan cepat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhenti, meninggalkan pelanggarannya, kemudian melanjutkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Ittaqillaha haitsu ma kunt, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan susulilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, agar perbuatan baikmu bisa menggugurkan kesalahan dan dosa yang kamu lakukan. Begitu seharusnya kita.
Khususnya di Ramadan ini, ketika kita mendapatkan ada kesalahan, ada kekhilafan, bukan berarti kita tidak tahu sehingga kita tidak melakukan itu. Ya. Seperti yang sudah kita jelaskan pada penjelasan tentang iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, tapi ada orang tidak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya mungkin ada pada dirinya sendiri, yaitu karena mereka belum tahu. Mereka belum tahu. Karena ada al-jahlu pada dirinya. Ada ketidaktahuan. Kenapa mereka tidak puasa padahal Allah memerintahkan? Kenapa mereka tidak salat padahal Allah memerintahkan? Nauledek panaiseng. Keutamaan sempajange, keutamaan puasa, keutamaan bere jamaah. Sehingga mereka meninggalkan. Tapi bukan berarti orang yang sudah tahu tidak meninggalkan. Ada juga yang tahu. Naik semana nih. Ya. Kau di pawang, maitan ni kue senah. Mau dek mu pawang, ngapa dek mu pugau? Kan begitu, Pak. Nah, makanya yang kedua, masalah yang timbul dari diri sendiri adalah al-ghaflah itu, kelalaian. Sementara yang disebut kelalaian itu jaminannya neraka. Jaminannya neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Di ujung ayat ini disebutkan mereka itu adalah orang yang lalai. Kenapa? Diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan agar meningkat imannya, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Tapi semua dilalaikan. Diberi hati tidak digunakan untuk berpikir. Diberi mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa meningkatkan imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga sudah sering kali kita sampaikan. Ketika Rasulullah membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu menyatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak subhanaka faqina adzaban nar. Kenapa di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqina adzaban nar? Bebaskan kami dari azab neraka. Padahal kalau kita baca dari awal sampai akhir tidak ada hubungannya. Seolah-olah tidak ada hubungannya. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran siang dan malam, la ayatil li ulil albab, menjadi tanda bagi orang yang punya pikiran, yang cerdas. Siapa dia? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Ada yang kamu inginkan. Engkau mempertukarkan siang dan malam, dan kami menyaksikan itu, wahai Tuhan. Setiap hari kita melihat, elek sih. Lagu ya soe deh, wameni sih. Baca mompo sih, elek sih. Tidak pernah kita berpikir bahwa kalau tidak dipertukarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jadi apa kita? Yang seharusnya ketika kita melihat itu semakin meningkat iman kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya, dan kita tidak memberikan sesuatu yang pas untuk itu. Kita banyak menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya pertukaran siang dan malam itu. Tapi kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah yang sampai kakinya bengkak.
Itu bukan karena banyak dosa. Nabi SAW banyak beristighfar dan taubat setiap hari, tidak kurang dari 70 kali. Bahkan dalam hadis dikatakan 100 kali sehari. 100 kali sehari beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti beliau banyak dosa, tapi beliau meyakini bahwa belum seimbang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang saya rasakan dengan apa yang saya lakukan sebagai bentuk ketaatan pada Allah. Seharusnya seperti itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali membaca ini, ya, sampai pada ayat ma khalaqta hadza batilan subhanak, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, faqina adzaban nar, bebaskan kami dari azab neraka. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita diberikan nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah berada pada hari ke-19. Luar biasa. Dari hari pertama sampai hari ini kita selalu merasakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara kita beribadah? Bagaimana cara kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ajang peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pengakuan dari Allah, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur pengakuan imannya, bukan sekedar pengakuan tapi berbuat, melakukan ketaatan kepada, melaksanakan perintah, menjauhi larangan semaksimal kemampuannya. Ya, khususnya di hari yang sudah kita sampaikan, musuh bebuyutan kita tidak bisa berbuat banyak dan tidak banyak bisa berbuat. Setan ya, yang kita sebutkan sebagai faktor eksternal, ya, faktor eksternal. Tapi dalam keadaan kita tidak tergoda oleh setan, kita masih belum mampu mewujudkan seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali mengoreksi iman kita, mengoreksi pengakuan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan kesempatan untuk kita membuktikan di Ramadan ini seharusnya, dan untuk kesekian kalinya saya menyampaikan sebagai pembelajaran dan nasihat buat diri saya khususnya dan kita semua, bahwa jangan sampai kita melewatkan Ramadan ini, bulan Al-Quran, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diturunkannya, lalu kita tidak pernah membaca Al-Quran. Alasannya dek paguiseng. Sampai kapan mengatakan dek wiseng? Padahal sudah pernah kita sampaikan, banyak sekali metode sekarang untuk membaca Al-Quran. Jangankan sepekan Pak, jangankan sebulan, sehari bisa baca Quran. Koelok muki, apalagi sebulan. Saya sudah pernah mengatakan, kita jangan buluk-buluk dah. Saya mau menghatamkan Al-Quran 3 kali dalam bulan Ramadan ini. Berarti setiap 10 hari khatam gitu. Ya, setiap 10 hari khatam. Sesana dites, dek pandai ngaji. Bagaimana mau menghatamkan 3 kali? Namun mak baca dek tonais. Sehingga saya mengulangi sekali lagi, Ramadan ini, ya, upayakan Ramadan ini saya bisa baca Quran, sehingga Ramadan depan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan saya beramadhan tahun depan, maka saya akan menghatamkan minimal sekali. Sebulan ini bisa kita bagi, sepekan belajar huruf hijaiyah. Masa muni si minggu nadek disengi alif sampai ya, ya. Di pekan kedua kita belajar menyambung alif ba menjadi aba, baba menjadi babun. Kan sudah ada nama itu, ada arti. Pekan ketiga kita cari ayat-ayat pendek, wal as, wal duha, ayat nar. Nah, maka di surah Al-Ta'ala, la aqulu alif lam mim harf,
Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alifun harfun, wa lamun harf, wa mimun harf. Nape alif lam ta baca 30 ni apalah tarun. Lalu masih ada orang yang tidak mau belajar mengaji. Pekan keempat sudah bisa membaca ayat panjang, enggak usah dulu yang satu halaman, satu ayat itu. Karena ada dalam Al-Quran satu ayat itu satu halaman. Ada yang satu halaman 2 ayat. Ya kita cari yang pendek-pendek itu, surah-surah pendek. Perlancar bacaan. Insya Allah pada pekan berikutnya, di Ramadan berikutnya kita sudah bisa membaca minimal khatam sekali. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata ya, saya tidak bisa. Tidak ada kata saya tidak bisa. Khususnya di Ramadan ini sampang elok muki. Ya. Kalau kita mau, kita bersungguh-sungguh, lawan kita tidak bisa berbuat. Hidup toman itu ya, makanya puasa itu ya, bagaimana supaya kita bisa mendidik pribadi kita mengekang hawa nafsu yang biasanya hawa nafsu itu selalu bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Inna nafsal ammaratun bisu, ya. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong kepada yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya jiwa-jiwa kita adalah jiwa yang dirahmati, karena bulan ini adalah bulan penuh rahmat. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa berbuat demi peningkatan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita bisa sampai pada taraf takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat puasa Ramadan ini, yang dengan itu kita mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, yang jaminannya diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan ada pada kesempatan yang lain kita akan menjelaskan ini. Ya, karena pada kesempatan ini kita cukupkan, dan yang terakhir mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا. Ya Allah, sembuhkanlah semua orang-orang yang sakit di antara kami. Allahumma arham mautana, ya Allah rahmatilah orang-orang yang telah mendahului kami menghadap-Mu. Allahumma ighfir lana walahum, ya Allah ampuni kami dan ampuni mereka. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Wadud, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين
اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا الجائعين في فلسطين ومن حولها. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم دمر أعداءهم، اللهم دمر أعداءهم تدميرا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.